Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas topik lain, topik soal MotoGP. Penulis pengen bahas ini terutama karena merasa nggak sreg gitu loh ya dengan terjemahannya dua blogger terkenal dari TMC Blog dan Iwan Banaran. Yang jadi sumber berita itu adalah dari website motogp.com. Entah penulis bisa kutip semua atau enggak, atau cuma suaranya. Mungkin penulis cuma pakai suaranya saja ya. Nah, berita yang penulis maksud ini adalah ketika Marc Marquez ini crash ya. Crash mengalami high set di entah ya FP1 atau FP2, penulis nggak tahu, lupa, nggak memperhatikan. Yang jelas dia crash high set dan parah. Parah. Nanti kalau penulis sertakan penulis ya, buat yang cek gede kayak tok jelas gitu mungkin ya. Gambarnya burak nggak masalah toh ya, yang penting tahu, paham yang penulis maksud. Nah, di berita ini penulis itu kesannya beda jauh dari yang dibahas di Iwan Banaran dan TMC Blog. Mana dulu ya? Dari Iwan Banaran, dari iwanbanaran.com ini ngomongnya Mark nemu masalah lain gitu loh. Jadi seakan-akan ini masalah baru. Lupa penulis yang TMC Blog itu ngomong apa ya. Tapi Iwan Banaran ini ngomong kesannya nemu masalah yang baru gitu loh. Nggak disebutkan apa yang lain-lain, tapi terutama ya motornya pas lagi ada masalah dan harus dibenahi. Nanti penulis kutip lah ya, pasti kata-kata keterangan, maaf ya kalau lagi nggak ngendarai ini sulit bikin blognya. Kalau sebenarnya lebih tepat nih kalau sama artikelnya, nanti kalau sempat lah penulis tambahin. Nah, yang jadi masalah adalah ketika ada beberapa informasi yang harusnya penting disampaikan tapi enggak, dan ada beberapa informasi yang salah dalam penyampaian. Yang tidak disampaikan itu jelas ya, kata-kata Mark ini ada yang nggak disampaikan. Soal crash ini mengapa, soal jatuh ini mengapa. Kesannya jadi beda banget dari yang disebut oleh Mark. Yang dari TMC Blog beda lagi kayaknya. Seakan apa ya, kok seakan-akan ini masalahnya masalah yang sepele, gampang gitu ya.
yang disebut ECU-nya itu apa ya, kurang mumpuni atau bagaimana gitu. Padahal ada beberapa poin yang menurut penulis penting dari penjelasannya Marc Marquez ini. Terus oh ya, yang dari IWB sendiri ada yang menurut penulis tidak disampaikan dengan benar, yaitu soal keluhannya terhadap bukan keluhan sih, soal tanggapan Mark terhadap rangka yang baru. Jadi Mark disebut memuji ahli Honda, sangat senang gitu ya. Terus dari rangka barunya sendiri memberi arah memberi masukan memberi memberi lupa kata-katanya, pokoknya seakan-akan itu efeknya bagus untuk masa depan gitu. Padahal omongannya Mark gak begitu. Kalau yang untuk rangka ya, omongan Mark itu tepatnya mungkin pakai kata-kata ya, nggak pakai subtitle lah, dia langsung pakai judul ya. Jadi Mark ini harusnya ngomong nggak jelek lah, it's not bad, gak jelek. And yeah, it's true that we tried here new chassis, and it was not bad. I mean, was some good news because it was the first thing that I tried this year, and I say, okay, some potential there, and I was happy for that reason. I started straight away on FP2 with that chassis. Lucky the crash didn't affect the chassis, and I think I will try to use again tomorrow. Try to compare more times with the other chassis, and let's see. But cukup oke. Ada potensinya, ada potensi itu belum tentu bagus untuk masa depan ya, tapi entah mengapa jadi berubah seperti itu. Nah, untuk yakinnya masih akan dicoba dulu, dia akan nyoba-nyoba dulu, jadi kesannya itu beda jauh lah ya. Rangka baru itu ada potensinya ya, kalau dari penjelasannya Mark, tapi tahu bagus atau jeleknya ya masih dicoba dulu. Jadi belum tentu nanti Mark itu pakai rangka baru ya. Nah, ini yang harusnya penting. Dan Mark itu nggak ngomong senang banget gitu loh, kayak kalau di Iwan Balaran kok disebut senang banget. Nah, inti dari masalah yang poin yang penulis ungkapkan itu di TMC Blog menyertakan, tapi jadi hilang kesannya gitu loh. Hilang kesannya. Jadi Mark itu ngomong ini ditanya dulu ya, apa hubungannya dengan confidence ya, dengan pede enggaknya naik motor Honda. Jadi inti dari wawancara terhadap Mark ini adalah Mark jadi nggak pede naik motor Honda. As you mentioned, the confidence, obviously, after coming from an injury and having crashes is not good, but having a crash as this one, I suppose that for the confidence, it doesn't help you. yeah, it doesn't help because if you crash because you brake too late or because you lean too much,
then you can understand. But when you are riding in a good way and you just, I was like, I compare on data because it's the first thing that a rider do after a crash, compare and try to understand. And I was like with less angle than previous lap, and then suddenly just start the slide and the controls didn't stop me, and then just I had the high side. With that kind of things I lose a lot of confidence. And Mark jadi nggak pede naik motor Honda. Jadi ketika ini dicontohkan ya, mengapa kok sampai mengganggu nggak pedenya itu, sampai mengganggu rasa pedenya itu. Dijawab bahwa kalau celakanya itu karena kesalahan ketika misalnya ngerem telat, terlalu miring, maka ya no problem, nggak akan merubah apa-apa. Tapi masalahnya ini sudah berkendara baik ya, berkendara dengan benar, tapi ya masih crash juga. Nah ini yang disebut menghancurkan rasa percaya dirinya Mark, menghancurkan PD dan tidaknya naik motor Honda. Jadi intinya itu, tapi yang dari TMC Block menggalnya nggak pas. Yang awal-awal diambil belakangnya toh, yang belakang-belakang diambil depannya toh. Paling awalnya dan paling akhirnya nggak dicantumkan, makanya jadi kesannya jadi berubah. Jadi Mark itu menjelaskan soal motornya, soal yang jatuh dengan kesalahan sendiri, itu maksudnya wis beda banget lah ya. Kesan jadi jauh berbeda gitu loh. Entah mengapa ya, dia penulis berharap itu bukan sebuah kesengajaan. Karena ya entah mengapa kok rasanya kok nggak boleh motor Honda itu jelek. Seakan-akan dikesankan bahwa Mark itu sekarang masih tetap pede naik motor Honda, masih senang. Enggak. Mark nyebut sendiri selama masalah itu nggak diselesaikan, dia nggak akan pede naik motor Honda. And normally in that corner the TC need to stop you, and this is the way that we are riding the MotoGP. The electronics helps us, but for some reason was not there, and then just I shift the gear and the rear start to slide, and then had the high side. We must to understand why, because only on the riders we have this kind of problems. So this means that we must to improve on that area, because if not, it's impossible to take the confidence and to push again. Dan karena kutipannya dipotong-potong, jadi nggak ketahuan ada kesan seperti itu dari bahasa Inggrisnya. Makanya kan yang penulis sesalkan juga itu jarang-jarang nyebut sumber ya. Berita-berita kayak gini ini kan mestinya nyebutkan sumbernya dari mana, sehingga yang penasaran bisa tahu versi lengkapnya. Dan ya kalau yang kejadian seperti ini, yang baca mestinya jadi tahu bahwa yang buat artikel itu ngutipnya salah. Penulis nggak yakin bahwa Iwan Banaran atau TMC Block itu nggak bisa bahasa Inggris. Pastilah dua-duanya bisa bahasa Inggris. Nggak mungkin nggak, wis kelihatan cascistus dengan Rossi, dengan Marc Marquez, dengan ya yang lain-lain. Sering keluar negeri, masa nggak bisa bahasa Inggris? Pasti bisa lah. Nah kalau sampai salah pengertian kayak gini, gimana? Ya penulis berharap itu bukan kesengajaan. Kalau sengaja
ya memprihatinkan sekali lah kondisi blogger Indonesia ini. Masalahnya Mark sendiri, masalah motor Honda ini salah siapa sih? Ya sebenarnya sih bisa dibilang salahnya Honda, tapi juga nggak sepenuhnya salahnya Honda. Yang jelas adalah ECU-nya MotoGP itu adalah ECU bobrok, ECU jelek, ECU nggak layak pakai, ECU yang nggak cocok untuk balapan sekelas MotoGP. Ya mungkin canggih ya, tiap tikungan bisa merubah settingan. Nah, masalahnya yang dibutuhkan pembalap bukan itu. Ya sama lah kayak ban Michelin ya. Ban Michelin itu kan ada ngomong asimetris ya, ban asimetris. Ban asimetris itu apa sesuatu yang normal? Ya enggak lah. Itu menghancurkan insting pembalap itu. Karena apa? Perilaku ban kiri dan kanan berbeda. Tikungan kiri dan kanan perlakuannya berbeda. Kadang kiri lebih ngegrip, kadang kiri lebih nggak ngegrip. Soalnya beda sirkuit, beda. Nah ini kan menghancurkan insting toh. Belum lagi kalau ukuran barnya ganti gitu. Misalnya dari S pakai M. Waktu free practice, waktu kualifikasi pakai S, begitu balapan harus pakai M. Kan berubah juga. Nah ini yang bikin banyak pembalap delosor itu. Karena bannya itu nggak konsisten. Karena nggak konsisten bikin sulit menyesuaikan diri. Berat ya jadi pembalap MotoGP. Menang kalahnya ditentukan oleh pemilihan ban. Dan kadang sudah milih ban, kalau sudah kalah ya urutan belakang sendiri. Nggak peduli siapapun pembalapnya. Jack Miller itu pernah di belakang. Padahal pernah menang. Sampai Miguel Oliveira pernah belakang gara-gara ban. Ya banyak lah contohnya. Ya pokoknya balapan MotoGP itu balapan yang nggak realistis lah ya. Balapan yang aneh. Nggak sama sekali jauh dari motor jalanan. Teknologi ECU-nya juga jelek. Jadi dari sisi ban aja sudah nggak masuk akal ya. Siapa sih yang di jalan raya ini pakai ban asimetris kiri dan kanan itu bisa beda gripnya? Kan nggak ada ya. Nah, dari sisi ECU juga begitu. Motor jalanan itu kan kalau dari sisi ECU ada dua. Pakai traction control dan tidak. Dan traction controlnya bukan traction control anti slip saat hujan ya. Tapi anti slip saat di tikungan. Ini teknologinya lebih canggih daripada yang sekedar anti slip saat hujan-hujan. Penulis juga bahkan loh ya, saat jalan licin ya. Mark itu pernah kan motornya hampir jatuh karena slip saat jalan licin. Itu loh levelnya traction controlnya MotoGP. Sejelek itulah. Merek yang dipakai di MotoGP kan Magneti Marelli ya. Merek yang direkomendasikan oleh Ducati. Dan sekarang Ducati jadi motor satu-satunya yang bisa kencang dengan ECU Magneti Marelli. Sementara tim lain sulit. Bobroknya ECU
Magneti Marelli ini sudah ada semenjak dari awal-awal ya. Semenjak diterapkan. Sampai sekarang sudah berapa tahun ini, Mas? 2018 apa ya? 2016 ya. Sudah berapa tahun ini? Tim ini masih nggak sip-sip ya. Semua tim lo mengalami masalah yang dialami oleh Yamaha, ban sering selip, Willy nggak berhenti. Yang terakhir juga kalau nonton MotoGP kan kelihatan bolak-balik Fabio Quartararo bannya Willy ketika keluar dari tikungan. Itu adalah ciri setelan dari traction controlnya nggak pas. Itu Yamaha. Dari sisi Suzuki kayaknya sudah lumayan bagus lah traction controlnya, tapi tenaga masih belum keluar. Ya itu masih PR lagi. Aprilia, wah itu kecepatan mesin kalah dia Alex Espargaro itu menang karena kemampuannya kayaknya ya. Jadi dia bisa konsisten di depan terus itu karena ya kemampuannya. Tapi Alex juga pernah nyebut bahwa traction controlnya Aprilia itu jelek. Jadi dia itu posisinya melorot gitu selama balapan karena dia capek. Karena tiap di tikungan itu nggak membantu traction controlnya Aprilia itu. Jadi katanya setiap di tikungan dia resiko akan mengalami high side. Nah itu nanti kalau penulis nemu sumbernya ya penulis cantumkan lah ya, banyak sumbernya. Penyakit di Yamaha seperti itu, Suzuki seperti itu, Aprilia seperti itu. Kalau KTM nggak pernah dijelaskan, mestinya ya sama. Yang nggak pernah mengeluh soal akselerasi itu kan Ducati itu. Nggak ada masalah akselerasi apa gitu. Ducati kan paling sip, yang nggak sip itu kan kemampuan beloknya. Jadi lemah di tuning rangka. Jadi kalau misalnya Magneti Marelli dihapus ya, Ducati itu paling sengsara. Nah masalah ini kalau di Honda ya jatuhnya ke nggak reliable. Nah bisa dengar nggak ya, anginnya keras. Jadi kalau di Ducati di Honda itu masalahnya adalah reaksi mesin yang tidak reliable. Kadang begini, kadang begitu. Sudah mulai lama ya. Yang sering mengeluh itu Carl Crutchlow. Carl Crutchlow itu mengeluh bahwa depan nggak bisa sensitif, yang nggak bisa dirasakan. Terus engine brake angin-anginan. Ya sama
disebut TC traction control ya nggak masalah juga, karena yang mengendalikan jadi satu. Jadi engine brake angin-anginan dari misalnya ya lap 1 oke, lap 2 oke, lap 3 jadi nggak oke, terus lap 4 oke, lap 5 oke, lap 6 jadi nggak oke lagi. Seperti itu. Jadi masalah itu ya sudah lama terjadi. Dan selama ini Mark sendiri nggak mempermasalahkan itu, nggak menganggap itu masalah besar. Dia nggak ngomong nggak pede, dia malah pede karena ya saat dia sehat-sehatnya Mark itu punya kemampuan untuk menyelamatkan diri, dan dia nggak takut jatuh pada saat itu. Jadi Mark itu sampai ngomong kalau mau mahir naik motor Honda crash dulu 20 kali gitu ngomongnya. Sampai ngomong kayak gitu. Jadi Mark itu awal-awalnya pede-pede aja naik motor Honda. Ketika Lorenzo mengeluh gak berani kencang gitu ya, kan diomongi toh gak becus sama Puig, sehingga ya sampai muncul engkel-engkelan ya antara Puig sama Lorenzo merasa bahwa motor Honda ini terlalu gampang crash. Ketika pelan-pelan ya oke, tapi nggak bisa kencang sama yang lain. Begitu kencang sedikit langsung crash. Makanya itu sering crash itu, makanya Mark ngomong, ya memang kalau naik motor Honda harus sering crash dulu. Jadi kalau mau naik motor Honda harus crash 20 kali, ya itu. Karena memang Mark saat itu sudah tahu bahwa motornya itu crash. Nah, Cal Crutchlow sendiri ngomong ya, pernah ngomong ya, dari 20 kali crash, lambat ya, anginnya gede mungkin ya, hambatan anginnya besar sehingga nggak bisa kencang. Cal Crutchlow sendiri ngomong dari 20 kali crash 19 kali itu bukan karena kesalahannya, tapi karena ya ECU-nya yang angin-anginan, engine brake yang nggak reliable. Ya katanya Crutchlow sendiri sudah sering minta ya apa iki dandanon ora gitu ya, diperbaiki, tapi ya selama Mark masih bisa rupanya dicueki ya. Dari dulu masalahnya, jadi masalah lama bukan masalah baru, mulai tahun 2018 kali ya, sudah lama banget lah. Jadi kejadiannya sama seperti yang dialami Mark. Mengendarai biasa-biasa aja, nggak ada yang berubah, tahu-tahu crash. Ada yang crashnya cuma delosor, ada yang crashnya sampai high side.
Tapi disebut Mark sendiri bahwa ini masalah dari motor Honda, dan yang lain nggak gitu. Semua pembalap mengalami ya. Lorenzo ngalami, Cal Crutchlow ngalami, Mark ya pasti tapi nggak ngomong. Pol Espargaro ya sudah. Alex Marquez, ya itu yang paling sering kayaknya, yang paling sering crash. Takaki Nakagami, ya pernah juga. Jadi pembalap Honda itu kalau diperhatikan ya, kalau memperhatikan berita-berita crashnya pembalap motor Honda kan sering ngomong crash tanpa tahu apa penyebabnya. Sama saja tapi tahu-tahu crash. Mark saat awal-awal pemulihan gitu, waktu saat awal-awal belum crash parah itu juga begitu. Jadi masalah lama. Karena yang mengalami semua tim bukan salah Honda dong. Enggak juga. Karena di tim lain rasanya nggak ada yang penyakitnya itu sampai menyebabkan crash. Jadi Honda itu kan ngotot ya, Puig, Alberto Puignya yang ngotot. Tugasmu itu jadi pengendara ya cuma mengendarai tok, wis aja ngomong apa-apa. Just right, just ride yo. Wis pokoke tumpak ono wis. Gak usah ngomel ngene-ngene, motor ono iku ya wis iku gawean. Itu filosofinya Honda. Nah, tim-tim lain rasanya nggak ada yang mengeluh karena ECU nggak konsisten ini. Yang ada kayak malah ya terakhir itu Alex Espargaro mengeluh ya, motor lain pakai traction control, motorku gak ono gitu tok. Mengeluh karena nggak ada. Tapi ya nggak menyebabkan crash itu ya. Apa Alex Rins itu sih crashnya karena kesalahannya dia sendiri ya. Jadi nggak pernah ngomong oh padahal sama saja dengan sebelumnya tapi kok crash, nggak pernah ngomong misteri kayak gitu, nggak pernah. Yang sering ngomong gitu itu pembalap Honda tok ya, Pol Espargaro ya, Alex ya, Cal Crutchlow ya, Mark sekarang ini beberapa kali sih Mark. Lorenzo pernah, kalau Dani Pedrosa nggak, masih belum ngikutin menulis, belum ngikutin anu ya, berita-beritanya ya. Yang penulis tahu dari Dani Pedrosa itu dia itu salah satu alasan pensiun adalah karena cedera itu sering crash tuh. Jadi crash itu rupanya merupakan kutukan untuk pembalap Honda ya, karena memang ya rupanya mesinnya nggak reliable. Terus dikendari bener-bener tapi kok bisa langsung tiba-tiba crash sendiri. Jadi yang utama itu, yang utama adalah motor Honda sampai sekarang masih gampang crash. Dikendarai baik-baik tiba-tiba crash. Dan sekarang Mark karena habis crash berat ya, pemulihan kan sulit. Nah itu dia jadi nggak pede lah, sama ketika zaman Lorenzo masih pemulihan dulu kan nggak pede naik motor Honda, dan Mark sama. Di sirkuit ini katanya Mark ini nggak bisa memanfaatkan kemampuannya ya, nggak bisa memanfaatkan pengenalannya. Beda dengan di Sachsenring di Jerman.
Di balapan sebelumnya di Sachsenring Jerman itu kan Mark bisa mulus ya mengendalikan, karena mungkin apal sirkuit. Nah yang segini sekarang apa, Nederland ya, itu Mark nggak bisa maksimal lagi seperti di Sachsenring. Dan bukan nggak mungkin keluhan Mark ini timbul karena sekarang dia jadi muncul hambatan mental, jadi punya penyakit sama dengan Lorenzo, nggak berani kencang karena kalau kencang crash. Jadi crashnya itu yang masalah karena nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu crash. Nggak melakukan kesalahan, wis berkendara normal-normal, tapi tahu-tahu crash. And normally in that corner, the TC need to stop you, and this is the way that we are riding the MotoGP. The electronics helps us, but for some reason was not there. And then just I shift the gear and the rear start to slide, and then had the high side. We must to understand why, because only on the riders we have this kind of problems. So this means that we must to improve on that area, because if not, it's impossible to take the confidence and to push again. Ya penulis nggak tahu lah gimana caranya Honda mengakali ECU bobroknya MotoGP ini ya. Tapi kayaknya ini karena penyakitnya ini udah bertahun-tahun ya, penyakit akut. Honda itu kayaknya nggak punya tenaga ahli untuk memperbaiki hal ini. Jadi ya resiko crash itu masih tetap terjadi, masih besar lah. Dan entah gimana caranya Honda nanti bakal bisa memperbaiki. Bisa aja nggak akan diperbaiki. Mungkin Honda akan mengajukan, ganti ECU, ojek magneti Marelli, ECU bobrok kok terus dipertahankan di MotoGP. Tapi ya siapa tahu gitu. Karena bisa jadi Ducati, biar walau bobrok tapi kan motorku jadi menangan, jadi unggul, walau nggak pernah juara dunia juga. Ya wes lah, begitu aja wes. Yang jelas penulis kecewa dengan TMC Blog, kecewa dengan Iwan Banaran karena kok beritanya jadi beda dengan pernyataan Mark sebenarnya. Tujuannya nggak kayak gitu. Nantilah penulis cantumkan. Wes gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.